Dan inilah Rumpi No Secret. Baiklah. Hari ini saya punya tamu-tamu yang istimewa. Salah satunya ini adalah cowok ganteng, tinggi, putih. Ya. Yang udah lama kita, ya aku baru kali ini wawancara langsung. Ada Irwan Chandra. Aduh, ada kabar apa? Ini penasaran, aku tuh penasaran banget ketemu Irwan Chandra, pengen tanya-tanya langsung. Biasanya kan ketemunya Lee Johun lagi ya, bosan. Oke, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Oke, ini dari instastory Syafa Haris ya. Kan kemarin Syafa Haris sempat tuh dirawat di rumah sakit karena radang tenggorokan tapi suhu tubuhnya tinggi sampai demam gitu ya. Terus nih ini dia mengunggah di Snapchat apa Instastory? Instastory-nya dia lagi berada di satu lift bersama ibu dan bapaknya ya. Kenapa ini menjadi istimewa? Karena ibu dan bapaknya kan waktu itu sempat gitu ya. Coba kita lihat sih seperti apa suasananya berikut ini. First floor. Kebayang nggak sih kalau liftnya itu jalannya lama banget gitu ya? Terus kayak bapak sama ibunya ngeliat, ini kapan pindahnya? Oke, lantai 1, 2 gitu ya. Lama banget gitu. Tapi yang menarik juga adalah komen-komen netizen ya. Komen netizen begini, aduh dedinya udah di call, I call your daddy. Ya itu yang bagus sebenarnya bapak, ibu itu kalau ada apa-apa sama anak tuh harus tetap kompak. Lanjut, hahaha bagus dir, hayo panasin terus, panasin. Ademin aja biar sono kebakaran katanya gitu. Ya tapi kan yang sono udah menikah lagi ya kan. Oke, next yang berikutnya. Jedun menangis melihat ini ya. Ini yang seneng emang yang seru kayaknya. Jedun belum tentu menangis tapi netizen kayaknya seneng banget lihat ini ya. Yang berikutnya ini juga ada yang membuat, kalau ini membuat netizen bukan menangis tapi membuat netizen was-was dan sangat ketakutan luar biasa ketika melihat ada foto Ariel Tatum berdua sama Vicky Prasetyo. Dan captionnya dong di Instagramnya Ariel Tatum bunyinya ini sangat mengkhawatirkan. Kita tidak pernah tahu takdir. Wah, aku jadi deg-degan ya enggak sih? Coba kita lihat komen netizen ya. Bunyi komen netizen adalah seperti ini. Jangan mau katanya. Ini gimana maksudnya? Aduh, ngefrank ya. Ngefrank. Aku mah taunya bukan ngefrank, ngefrank Enko. Nih loh yang aku pakai ya. Next yang berikutnya, harus banget di post ya kak katanya gitu. Next yang berikutnya, oh ada ini komen-komen netizen ya khawatir. Oke sekarang kita coba untuk menelpon Vicky Prasetyo ya. Oke, coba kita Pak, sudah terhubung nggak dengan halo Vicky? Vicky? Jangan, kita telepon dong, kita kasih, halo? Udah masuk belum? Udah terhubung? Halo Vicky Prasetyo, bisa dengar suara aku nggak? Ya, assalamualaikum. Oh iya, ada suaranya, tolong gedein dong, kecil banget kedengaran di sini. Vicky. Iya. Selamat ya untuk pernikahan Mama ya. Amin, terima kasih atas doanya. Oke, yang berikutnya, Vicky, kamu tadi ngapain aja sama Ariel Tatum? Jawab. Ya nggak apa-apa, namanya juga mengagumi kan, boleh aja kan. Oke, terus? Iya. Tunggu. Ya. Vicky, kamu udah tukeran nomor telepon sama Ariel Tatum? Ya namanya komunikasi, sekedar silaturahmi aja. Vicky, kamu ada niat apa sama Ariel Tatum? Nggak ada, namanya dia selain cantik, ternyata juga dia berkegiatan di sosial yang cukup baik gitu loh. Hatinya bijaksana, baik gitu. Ya udah. Oke, baik. Sekedar mengagumi. Vicky, apa persamaan kamu sama Ariel Tatum?
Nggak ada, kalau dia kan wanita, aku laki-laki. Cuma persamaannya mungkin mampu melihat segala sesuatunya itu belajar untuk lebih bijaksana. Oh gitu. oke, jadi itu ya salah satu kesamaannya ya. Mampu melihat segala Iya. sesuatu dan belajar untuk lebih bijaksana. Oke, selanjutnya adalah Vicky Prasetyo. Kira-kira kapan kamu akan janjian ketemu lagi sama Ariel Tatum? Ya, saat ini belum di time of on schedule ya. Oke. Belum di time on schedule, tapi nggak tahu nanti bisa kapan aja kan. Vicky, kamu kan biasanya Apa? tuh selalu bisa ya, selalu bisa melihat, memperhatikan perempuan ini butuhnya apa. Menurut kamu kalau Ariel Tatum itu tipe perempuan yang butuh apa sih? Dia itu, kalau menurut aku, seneng sama seseorang yang bisa menyamankan hati dia, terus bisa mensupport segala bentuk kegiatan dia. Terus? Dia itu tidak suka terhadap orang yang menghakimi segala sesuatu orang lain, baik itu dari kesalahan ataupun dari apapun gitu loh. Dia dengan aktif di perkegiatan sosial untuk menghabiskan waktunya untuk orang lain, itu suatu hal yang luar biasa. Oke, kamu Jadi, dong ya, sering dihakimi oleh orang lain gitu ya? Kalau sama Ariel Tatum ya harus bisa menyamakan keinginannya. Gitu. Oh, kamu udah tahu keinginannya, udah bisa menyamakan ya? Ya, berusaha untuk menyesuaikan aja. Namanya juga cuma sebatas mengagumi aja. Oh, oke, baiklah Vicky Prasetyo, ingat ya, ada Iya. banyak netizen di luar sana yang khawatir kamu dekat-dekat sama Ariel Tatum. Oke. Sukses selalu ya. Terima kasih Vicky, Wendy. thank you Sukses waktunya. selalu. Ya. Oke, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita, Irwan Chandra. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Irwan Chandra mengawali karir sebagai model dan pernah bermain dalam sinetron Bu Cewi. Tahun 2011, pria berusia 43 tahun ini membentuk boyband bernama Hits bersama Ferdinand Kartiko dan Lee Jong Hun, namun bubar dikabarkan karena masalah internal di tahun 2013. Ini pria kelahiran Palembang tersebut aktif dalam kegiatan keagamaan seperti penyebaran firman Tuhan. Februari 2006, Irwan menikah dengan Monique Octavia atau Moa Ain dan dikaruniai 2 anak, namun bercerai pada Juni 2012 dikabarkan karena orang ketiga Lee Jong Hun. Bagaimana hubungan Irwan dengan Lee serta Moa saat ini? Dan benarkah bubarnya Hits karena konflik antara dirinya dengan Lee Jong Hun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Irwan Chandra di sini. Kamu nggak kangen ikut boyband lagi gitu? Hah? Udah segede gini. Udah segede Dulu gini. Masih bisa lah. Coba kita lihat ya. Kalau kita tuh nge-browsing nama Irwan Chandra. Berikut adalah artikel-artikel yang muncul ya. Kita bacain ya. Oke. Ini yang muncul gini bunyinya. Perubahan religius mantan suami Moa M Irwan Chandra 7 tahun lalu sempat ditikung Lee Jong Hun. Itu satu ya. 7 tahun lalu mengaku ditikung Lee Jong Hun, Irwan Chandra mantan suami Moa kini lebih religius. Jadi ada lagi ya, ada berita lagi. Pokoknya berita tentang kamu, apapun itu selalu ada Lee Jong Hun yang mengikuti. Iya. kamu pernah perhatikan itu nggak sih? Iya. Dia bingung, aku harus komentar apa? No secret ya. No secret. Suka ini nggak sih? Aduh Kata kenapa? pepatah kan ada seperti ini ya. Apa tuh? Di balik seorang suami yang sukses terdapat istri yang mendukung. Ya kan? Jadi artinya? Di balik Lee Jong Hun yang sukses selalu ada Irwan Chandra yang Oh. mendukung. Ini seru ya? Saya Berarti tetap mendukung, ya. Berarti Lee Jong Hun itu topnya salah satunya gara-gara Irwan Chandra gitu ya? Oke, kita juga sering sih, aku tuh sering banget ketemu Lee Jong Hun. Lee Jong Hun tuh sering diundang di mana-mana. Host di sini. Enggak sih, kadang-kadang suka dia aja bukan host tapi suka ngomong sendiri ya. Oke, ya enggak bercanda. Coba kita pernah beberapa kali wawancara Lee Jong Hun dan ini salah satu yang diceritakan oleh Lee Jong Hun. Kita lihat yang berikut. Saya sebagai perwakilan dari peminor ya, bisa dikatakannya tapi dia udah divorce lebih dari 5 tahun. Oke. Jadi menurut saya itu bukan peminor, Apa? tapi penjelat. Ada satu lagi, Ya. andai kamu satu lift sama Irwan Chandra, Hmm. satu lift terus liftnya macet lagi, wah jadi berhentinya lama. Kira-kira kamu ngapain berdua? Kayaknya keluar dari lift itu kayaknya masing-masing ke UGD deh. Soalnya pernah terjadi juga kan, saya kalah total memang. Itu kan zaman dulu, 5 Iya. tahun yang lalu kan? Iya. 5 tahun yang lalu. Oh, 2011. Iya, 7 tahun yang Iya. lalu. Itu 7 tahun yang lalu kamu kalah total. Kalau sekarang diulang lagi?
Tetap kalah total. Tetap kalah total. 3 tips agar menjadi orang yang percaya diri setelah dicap sebagai pembinor. Lagian udah tahu itu bini orang masih lo ambil juga. Bapak, Bukan gitu Gini, ceritanya, bukan gitu ceritanya. yang lain omong begitu gak apa-apa. Kalau wakil pembinor lu omong begitu gimana? Jadi sebenarnya kalau mau percaya diri nggak percaya diri, yang penting hati kita. Mau orang bilang itu kita pembinor apa, saya sekali lagi jelasin, dia 2012 sudah divorce, 2015 saya ajak pacaran, 2017 baru nikah, masih dikatain pembinor. Namanya juga gosip ya, Bos. Iya, Ya, gosip. jadi Dan itu juga hanya isu semata. buktinya saya nikah, saya mempunyai 4 putri yang luar biasa. Semua uang memang ke dia sih ya, tapi ya tetap kita bahagia gitu aja sih. Tapi Irwan, benarkah bahwa kamu tuh di bulan Februari sempat bertemu dengan Lee? Tepatnya tanggal 14 Februari pas Valentine. Pas barusan. Valentine. Iya. Apa yang terjadi pada saat pertemuan kamu sama Lee? 7 tahun ya nggak ketemu ya. 7 tahun kamu nggak Iya, ketemu? nggak Baru pernah ketemu itu? Baru ketemu. Heeh, Sama terus? mantan istri itu udah sering ketemu. Ya. Kamu sama Karena Lee-nya baru sering ketemu anak gitu kan. Sama Lee-nya ya memang nggak sengaja lah. Terus Ya, apa yang karena, terjadi? Yang terjadi memang nggak ada di planningin karena kita memang nggak ada janjian. Saya cuma janji ketemu anak, terus saya mau kembalin anak, habis ajak nonton, ajak makan. Anak waktu itu mau ke Century, mau beli obat-obatan, tuh saya beliin. Ternyata mereka juga lagi di sana. Oke, terus? Terus jaraknya cuma 2 meter, mereka nggak lihat, kemudian saya tegur, Lee gitu kan, saya bilang. Dan dia lihat saya, kemudian saya kasih salam, dan saya bilang, apa kabar? Dia bilang baik, ya kan. Kemudian saya nggak tahu lagi mau ngapain gitu kan, terus saya tarik aja, saya peluk dia. Saya bilang, wow, kamu sudah punya anak sekarang ya, God bless you. Aku bilang begitu, God bless you. Kemudian saya, mana anak kamu? Oh, dia lagi pegang stroll anaknya, lucu ya anaknya. Saya pegang pipinya, memang lucu banget anaknya kan. Terus satu lagi mana? Masih bayi, ya udah. Terus ya itu udah garing banget ya, karena saya sendiri yang komunikasi gitu loh. Oh, dia sendiri juga shock kali ya, nggak bisa? I don't know ya, karena protes nanti kalau saya bilang shock ya. Tapi pokoknya speechless lah. speechless. Ya, Memang ya. agak awkward karena sudah 7 tahun tidak Iya, bertemu. iya. Saya juga speechless, cuman karena saya yang lebih tua ya, saya ngerasa bahwa ya saya udah move on anything, mereka udah move on juga, ya udah saya pikir I bless them. Oke. So, disitulah saya, ayo sudah saya ini ya balikin anak, saya jalan dulu. Apa yang terjadi sesudah itu? Sudah di situ tuh saya di mobil saya nangis gitu loh. Ya Tuhan, ternyata mereka bahagia gitu loh. Jadi saya ngerasa bahwa apapun yang kita pengen itu belum tentu sesuai dengan kehendak kita. Kita pikir dulu begini, dulu begitu. Ternyata semuanya itu kan Tuhan itu baik. Apapun bisa dimulai dengan sesuatu yang baik juga. Saya melihat mereka bahagia, saya berkati mereka aja. Dan jadi saya bersyukur gitu. Anak saya tuh terpelihara baik juga sama dia. Karena 2 tahun ini terakhir sama mereka. Jadi kamu sempat menangis karena Tuhan baik sekali. Tuhan Berarti baik. sebelumnya kamu juga sempat ngerasa pergulatan batin. Iya, pasti. Apa yang berat waktu itu? Waktu itu saya ngasuh anak sendiri aja, sepertinya 5 tahun sebelum divorce yang diajukan 2012 ya saya besarin anak sendiri selama 5 tahun sampai surat itu udah menang cerai 2016, mereka nikah 2017 kan. Jadi 2017 anak saya diambil tinggal sama mereka karena hak asuh di ibu kan kalau di bawah 17. Itu berat buat kamu? Itu berat, saya hampir gila karena selama ini saya udah move on dengan anak-anak gitu. Tapi pas udah nggak punya anak-anak rasanya saya sendiri lagi. Dulu kan sendiri nggak punya istri, tapi punya anak, ya kan 5 tahun punya anak is okay. Tapi pas sekarang sendiri lagi, ternyata saya sadar, ternyata saya tidak sendiri lagi karena saya punya Tuhan. Itu yang dahsyat. Itu yang membuat kamu lebih kuat Iya. begitu ya. Nah, pada saat kamu ketemu sama Lee itu sebenarnya posisi hati kamu tuh di mana waktu itu? Baru ngerasa ada lagi atau sebenarnya sudah mulai bisa menerima bahwa inilah keadaan yang harus kamu Iya. hadapin? Dari 5 tahun yang lalu sudah saya merasa bahwa emang bukan untuk saya lagi kan. Emang setiap manusia kan dilahirkan punya kehidupan masing-masing. Dan kita harus jujur bahwa ibu yang lahirin, orang tua yang lahirin pun nggak bisa ngelarang. Apalagi saya, cuman suami kan bisa putus kan. Nah, kalau anak kan pertalian darahnya nggak bisa diputus. Kalau istri suami pasti bisa putus. Jadi pilihan hidup masing-masing aja. Oke. Kalau banyak orang kan menuduh Lee pebinor, perebut bini orang gitu. Iya. Cocok nggak sih sebenarnya itu di Saya nggak pernah, ini pertama kali ya Rumpi
luar biasa bisa ngundang saya. Ini pertama kali selama 2012 itu saya nggak pernah mau muncul di media apapun. Saya cuma syuting dan manajemen saya, PH saya, station pun melarang untuk saya kupas ini. Karena saya merasa udah move on, mereka udah nikah, punya anak, saya punya kehidupan sendiri. Ya saya akan explain bahwa semuanya itu baik-baik saja. Jadi menurut kamu bahwa ya memang semua itu terjadi karena memang ada tujuannya? Ada tujuannya pasti yang baik. Nah, ada perasaan-perasaan gini nggak sih? Oh mereka sudah bahagia gitu, terus aku gimana? Ada selalu. Terus aku gimana dong Tuhan, ya kan? Terus kelanjutan hidup saya bagaimana, gitu kan? Pasti bertanya-tanya. Cuman setiap saya renungin, saya cuman balikin lagi. Emang kita Tuhan bisa tahu besok kita masih hidup, ya udah saya nikmatin aja hidup ini. Jadi berbuat baik dan jadi berkat aja. Itu aja, saya nggak mikir lagi besok saya mau ngapain. Pokoknya every day I wanna be blessed. Gitu aja. Ini ada satu lagi, kita mau tanya nih klarifikasi ya gitu kan. Mumpung Irwannya ada di sini gitu kan dan sudah move on. Soal pada saat pernikahan ya, pernikahan Lee dan Moa ini. Lee pernah bercerita tentang ini ke media. Kita mau tanya langsung ke Irwan. Apa yang terjadi pada saat itu sebenarnya yang kamu alami? Yang berikut kita lihat. Kalau misalnya sekarang. Kan kamu kemarin katanya waktu sebelum nikah. Iya. Si sempat mantannya Moa itu sempat katanya mau memprovokasi supaya kalian nikahin sama pendeta. Oh iya. Ya kan? Dan kalian sudah menikah. Iya. Ya kalau kita temuin sekarang sama Irwan. Kan udah berdamai dong, ya kan udah berdamai. Saya sih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kontrak udah selesai belum ya? Jadi Li, cerita bahwa ada mantan yang mencoba menghalangi pernikahan kalian itu benar apa karangan kamu doang? Wow. Kita tidak pernah berani berbohong tentang kayak gitu-gitu kan. Kita kan nanti akhirnya tahu juga. Oh gitu ya. Buat apa saya ngarang? Oke. Ini memang proses sudah lewat gitu ya. Tapi sempat nggak sih di awal-awal ketika mereka mau menikah itu kamu juga sempat yang apa itu menjadi kegalauan tersendiri dalam hidup kamu gitu? Sebenarnya itu diekspos karena ada orang pihak yang lain yang memicu itu aja. Sebenarnya sih kita diadu domba. Oh kamu diadu domba? Diadu domba. Sebenarnya saya nggak melarang. Kamu nggak larang? Nggak melarang. Justru saya datang ke pendeta yang mau memberkatin, saya katakan, Pak, kalau secepatnya harus diberkatin. Jangan sampai terlalu lama berdua gitu tanpa status, kasihan anak-anak. Oh, justru kamu datang mengatakan. Karena anak-anak udah mau diambil kan. Diambil. Untuk tinggal bersama. Kan selama ini sama sendiri, sama anak-anak sama saya. Jadi kamu lebih concern kepada anak-anak masalahnya. That's why si pendeta ceritanya nyampe ke mereka berbeda. Nih pendeta. Nah pendetanya itu yang mereka dengar dan mereka kepancing, kemudian mereka nyalahin saya bahwa saya melarang segala macam. Padahal enggak gitu. Padahal saya bilang terus terang, saya bilang kita sama-sama pendeta hamba Tuhan, tolong support mereka. Gitu. Jadi kamu sekarang udah move on, ketemu Lee kemarin udah salaman, udah pelukan. Jadi kalau ketemu Mali udah nggak ada masalah dong? Bener-bener nggak ada masalah. Tapi dulu kan sempat agak ada gitu ya? Terus terang ya, background saya dari kecil, dari SD, SMP, SMA, kuliah, saya itu kan atlet taekwondo di arena jadi petarung dan adrenalin saya tuh memang tinggi. Nanyanya jangan sama Irwan Chandra, nanyanya sama Lee, berani nggak ketemu Irwan gitu ya harusnya ya? Iya, jadi kalau dulu ya pasti masih lah. Pasti masih. Tapi kalau ketemu apa yang terjadi? Kan, coba kita lihat apakah dipeluk atau di setelah berikut ini jangan kemana-mana, tapi Ruby.